Juga depan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Qala an-nabiyuna fil hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa landasan beserta isi keduanya. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada pemuda yang lembutnya melebihi sutra, yang gantengnya melebihi santriwan Al-Huda. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dan penghormatan saya kepada Al-Mukarram Abi Ma'a keluarga dan kepada guru-guru yang masih bernaung di daya Al-Huda, baik guru di luar maupun guru dalam. Dan tidak lupa pula penghormatan saya kepada moderator dan kepada dewan juri. Tidak saya perpanjangkan lagi mukaddimah, langsung saja saya masuki dalam pidato yang berjudul Perkembangan ilmu pengetahuan di pertengahan zaman. Hadirin rahimakumullah, manusia diberi potensi oleh Allah Ta'ala berupa akal, yang mana akal yang harus selalu diasah agar terbawa ke jalan kebaikan, bukannya kemaksiatan. Di pertengahan zaman ini penting bagi kita untuk mengetahui cara menuntut ilmu yang benar. Di era globalisasi ini begitu banyak 7 ilmu yang bisa kita dapatkan, tapi tidak semuanya berdampak baik bagi umat Islam. Dan begitu banyak perkembangan-perkembangan yang menghancurkan generasi masa depan, terutama dunia maya atau sering disebut dengan keyboard speak. Keyboard speak merupakan sebuah media elektronik dalam jaringan komputer. Dunia maya membawakan begitu besar dampak bagi manusia. Dengan adanya dunia maya, kita bisa saling mengenal antara satu sama lain walaupun berada di tempat yang berbeda. Seperti yang Allah Ta'ala katakan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim.
yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu suara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu bisa saling mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ladies and gentlemen, di antara dampak positif tersebut, begitu banyak dampak negatif, di antaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Yang mana Facebook dengan pengguna terbesarnya berasal dari Indonesia. Awalnya hanya berteman saja, tapi di antara sekian banyaknya teman pasti ada satu yang istimewa. Sehingga terjadilah hubungan terlarang di dunia maya. Dan begitu banyak situs-situs yang berlogo XX dan X yang dapat diakses oleh tangan-tangan lugu yang tak berdosa, yang tak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan tak bisa memilah antara yang hak dengan yang batin. Sehingga sekarang banyak yang beredar minyak babi mirip onta. Maka bersabarlah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan dalam hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa Allah kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah jadikan ia orang faqih, yaitu orang yang mengerti agama. Dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi syarat, yaitu kemuliaan yang kuat, kecerdasan, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama, dan sabar. Kesimpulan pidato saya pada malam hari ini, kita harus mengetahui cara menuntut ilmu yang benar. Carilah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Perlu kita ketahui, orang beriman tapi tidak berilmu maka akan lemah, dan dia akan tersesat dan mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman. Cukup sekian pidato saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum